Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda amma ba'du. Yang terhormat, yang paling saya hormati para alim ulama, para kiai, ustadz ustadzah, seluruh bini sepuh, guru-guru kita semuanya, sedaya muassis, muassisah, keluarga besar Wamit on Air dimanapun berada, kepada seluruh jajaran asatidz-asatidzah, guru-guru kita semuanya, yang mudah-mudahan beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, yang kita nantikan barokah ilmunya, segenap jajaran kepengurusan, ketua, wakil ketua, dan juga seluruh kabinetnya yang sangat saya banggakan. Tak ketinggalan sahabat-sahabatku, santriyin, santriyat, keluarga besar Wamit on Air, teman-teman BMI Formosa, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur malam hari ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa kembali bersilaturahim bersama keluarga besar Wamit on Air. Mudah-mudahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita senantiasa mudawamah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita nantikan syafaatnya dunia sampai nanti di yaumil qiyamah. Mengaturkan terima kasih kepada pemutar roda acara dan juga mengaturkan ngapunten ingkang kathah niki kula hadir untuk telat. Wonten pemulasaran jenazah jadi agak molor waktunya nggih. Ngapunten nggih mawon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi ridwanillah wa bi aunillah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li syahibi hadzal kitab. Kitabul Islam fi Nizamil Usrah Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharaini amin. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita sampai pada halaman oke nggih. Ampun kok tak pindah tempat rin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Untuk malam hari ini masih dicari halamannya. Bismillahirrahmanirrahim, halaman 53 nih. Jadi ini terkait dengan bagaimana hubungan suami dan istri ketika membina sebuah rumah tangga, maka harus tahu tugas kewajibannya masing-masing. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja Ibnu Hibban, halaman 53. Wa akhraja lan usqatane sapa Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban fi sahihihi in dalam kitab Sahih Ibnu Hibban an Ibni Abi Aufa, dari Ibnu Abi Aufa radhiyallahu muga-muga ridhoni sapa Allah Gusti Allah taala anhu saking Ibnu Hibban anhu saking Ibnu Abi Aufa. Kala sampun ngendika sapa Ibnu Abi Aufa, lama qadima Mu'ad bin Jabal,
lama qadima ing dalem arikalane rawuh datang gitu sapa Mu'ad bin Jabal sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu minasyami saking tanah Syam. Suatu saat sahabat Mu'ad bin Jabal niki rawuh datang ke tanah Syam. Bahkan lan ono sapa Mu'ad bin Jabal niku kotroahum teman-teman pirsa weruh sapa Mu'ad bin Jabal hum ing tanah Syam. Dadi wong-wong teng tanah Syam niku ternyata yasjuduna padha sujud sapa wong Syam li batarokatihim. Maring napa ya? Komandane atau pimpinane wong tanah Syam. Wa asaqifatihim lan pira-pira kepalane wong tanah Syam. Jadi memang orang-orang di tanah Syam itu mereka pada sujud kepada para pimpinannya, ketua kepalane niku pada sujud. Artinya kaumnya niku sujud ning ngene komandane atau pimpinane. Arada ngarsakake ngarepake sapa Ibnu napa sahabat Mu'ad bin Jabal ayyaf ngala ing yen to nglakoni sapa Mu'ad bin Jabal misla zalika halih kaya padane mengkono-mengkono wong Syam sujud gitu. Jadi umumnya orang-orang di tanah Syam itu mereka sujud kepada pimpinannya, kepada ketuanya masing-masing. Nah, kemudian sahabat Mu'ad bin Jabal niki inisiatif. Aku harus sujud ning ngene Kanjeng Nabi Muhammad lah. Kanjeng Nabi kan pimpinanku. Jadi aku harus sujud marang Kanjeng Nabi. Gitu, kepengen sujud bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu sahabat Mu'ad bin Jabal mau sujud kepada Kanjeng Nabi Muhammad sebagai pimpinannya, seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang Syam kepada pimpinannya, akhirnya fanahahu mongko nyegah sapa Kanjeng Nabi ing sahabat Mu'ad bin Jabal ketika mau sujud. Nah, Kanjeng Nabi menolak, la tafal. Mu'ad bin Jabal jangan lakukan itu. Faqala lan njur ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad lahu maring Mu'ad bin Jabal, la tafal, jangan kamu lakukan itu. Fa inni krana sak temene ingsun maksud Kanjeng Nabi niku la umirtu lamun den perintah sapa ingsun sayan ing suwi-wiji ayas yuda ing yen to sujud apa syai li syai'in maring perkara liyane maka la amartu mengene perintah sapa ingsun almar'ata ing wong wadon antas yuda ing yen to sujud sapa mar ahli zaujiha maring garwane utawa bojo lanange mar'ah. Niki. Jadi seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diperintahkan Allah bahwa segala sesuatu itu boleh sujud kepada yang lain, maka Kanjeng Nabi pasti akan memerintah seorang perempuan, istri itu bersujud kepada suaminya. Lamun to oleh, lamun to diperintah. Nah, ternyata nggak diperintah, berarti nggak oleh. Berarti nggak boleh bersujud kepada makhluk itu nggak boleh. Istri sujud kepada suami nggak boleh karena nggak ada perintah di situ. Nah, jadi seandainya pun ada perintah maka sujud itu istri kepada suami. Walladzi demi zat nafsi kang tawi roh jasad ingsun iku biati ana kekuasaane Allah di la tuaddi ojo nekani sapa almar atau wadon. Ora nekani sapa almar atau wadon haqqa rabbiha ing hae pangerane mar'ah. Jadi tidak terhitung seorang perempuan istri itu menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala hatta tuaddiya sehingga yen to menjalankan sama mar'ah haqqa zaujiha ing hae utawa perintahe garwane utawa bojo lanange mar'ah atau suaminya mar'ah. Jadi ini adalah salah satu ajaran yang memang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seorang perempuan atau istri yang dimaksud ini istri kepada suami karena ini bahasanya rumah tangga. Kalau sudah masuk dalam ranah rumah tangga itu adanya istri atau suami bukan orang lain. La tuaddi almar'ah haqqa rabbiha hatta tuaddiya haqqa zaujiha. Jadi seorang perempuan ini tidak terhitung menjalankan perintah Allah selama dia meninggalkan kewajibannya kepada suaminya. Jadi ngapunten sedaya warga Iwamin on air panjenengan ibu-ibu mbak-mbak yang punya suami, punya keluarga ngaten nggih. Jadi panjenengan niku ibadah sampai khusyuk ibadah sampai lempoh dengan payah, susah payah, tapi Anda meninggalkan hak kewajiban Anda kepada suami Anda, maka ibadah Anda kepada Allah
yang sampai susah payah nih wow tidak terhitung. Mboten dipetang bu oleh Gusti Allah. Makanya kalau ada perempuan ibadahnya khusyuk tapi dengan suami kok berani, dengan suami kok melawan lah, niki tidak terhitung ibadah panjenengan. Oke, maka ini harus berhati-hati sekali. Siapapun di antara kita yang punya tugas sebagai seorang istri, ibadah apapun yang kita kerjakan, maka diimbangi dengan ketaatan kepada suaminya. Gimana? Kudu manut, kudu miturut. Ngasih, jangan sampailah kita punya ilmu, sudah ngaji di Wamid on Air, kitabnya Adabul Islam Fini Domil Usro, tapi dengan suami berani, dengan suami menentang. Nah, ini nggak boleh, apalagi sampai durhaka, na'udzubillah min balik. Karena sak khusyuk sak mempeng setaat-taatnya kita kepada Allah atau seorang istri kepada Allah, maka dia tidak dihitung taatnya kepada Allah selama dia meninggalkan ketaatannya kepada suaminya. Dan ini salah satu riwayat dari Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya. Oke. Dan hadza utai mengkono hadza utai mengkono la tu'addiyal mar'ah haqqa rabbiha. Jadi seorang perempuan yang tidak dihitung ketaatannya kepada Allah selama dia tidak taat kepada suaminya. Niku mama sartane perkara tajlibu kang narik apa ma'at tajlibu kang narik nggih apa atu taat li zaujati maring zaujah min ziyadatil mahabbati saking tambah mahabbah warafiul mangzilati lan luhure utawa dure kedudukan. Dan ternyata seorang perempuan ya, yang mau taat kepada suaminya, yang mau menjalankan hak-haknya atau perintahnya, maka itu termasuk salah satu hal yang bisa menarik tambahnya rasa mahabbah seorang suami kepada istri dan tingginya derajat istri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemohon jenengan kepengen disayangi suaminya semakin cinta, maka jenengan juga harus punya ketaatan kepada seorang suami. Dan hak-haknya apa suami ya diberikan, kewajiban jenengan sebagai seorang istri harus ditunaikan. Itu dalam rangka nopo, dalam rangka untuk menarik simpati atau rasa mahabbahnya suami. Ya, nah iku nok dinut niku seneng. Tapi sekali dibantah, sekali ditentang niku nggih yo mangkel ngoten nggih. Dan seorang istri yang mulia di hadapan Allah kedudukannya adalah seorang istri yang mau taat kepada suaminya, asalkan itu dalam batasan yang tidak dilarang syariat. Dan watahaqqaqulan nyatakake apa taat lahum maring zaujain jami'an halis kabehane sa'adatan ing kabejan, kebahagiaan watu ma'ninatan dan anteng gitu. Dan juga ternyata ketaatan antara suami dan istri, taatnya suami, taatnya istri kepada suami, rasa mahabbahnya, cintanya suami kepada istri, inilah yang bisa menjadikan rumah tangga itu saadah, gitu, bahagia, tumak ninah, anteng. Suami istri itu congkrah, tukar, padu, itu gara-gara yang satu nggak taat, yang satu nggak cinta. Sing suami, istrinya nggak taat kepada suaminya, gara-gara istri nggak taat, akhirnya suami nggak punya rasa cinta sama istrinya, akhirnya tukar padu, berantem gitu, berantem, berselisih. Apa ada rumah tangga yang bisa saadah, bisa tumak ninah kalau kondisinya seperti itu? Istrinya nggak taat suaminya nggak cinta istri. Bagaimana mengelola rumah tangga seperti itu? Ya mending tukaran, berselisih, tukar padu, bentrok, gimana? Terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Makanya kalau kepingin rumah tangganya saadah, bahagia, tumak ninah, anteng, tenang, maka suami dan istri dua-duanya harus punya ketaatan. Dan jangan sampai ada pembangkangan antara suami dan istri. Dan ini tidak akan bisa mengelola rumah tangga sakinah, atau saadah, tumak ninah. Betul sakit. Tunggu gitu, rumah tangga bubar kan gara-gara mungkin istrinya nggak taat suami, gara-gara suaminya nggak cinta pada istrinya. Wayakunulan ono iku min asariha, termasuk saking dampak atau labete taat
apa ayak tadiya yen to anut apa al auladu sapa al auladu biro-biro anak bi ummihim lawan ibuke aulad. Dampaknya seorang istri yang taat kepada suami maka akan berdampak kepada anak-anak mereka. Karena anak ini pasti akan ikut ibunya. Kemudian kalau ibunya berani kepada suaminya, anaknya juga berani kepada ibunya, berani kepada orang tuanya gampang. Ibu nggak bosok karo bapak dan ibu anak ibu juga bosok. Kita kok lo sama nak gak bosok karo orang tua, lo ibu itu gak bosok karo bapak lagi betul. Dan ini masalah-masalah seperti ini memang harus ada perbaikan mulai dari sekarang. Bagi yang sudah berkeluarga, sudah punya suami, sudah punya istri, sudah punya anak apalagi. Karena dampaknya ketaatan seorang istri kepada suami ini akan berdampak kepada anak-anak kita. Kalau istrinya taat pada suaminya, anak-anaknya pasti taat. Tapi begitu istrinya nggak taat kepada suami, jangan minta anak-anaknya untuk taat. Jadi orang tua itu juga kalau bisa harus bisa adil, menempatkan dirinya dengan adil. Artinya kalau dia sendiri nggak taat kepada suami, seorang istri nggak taat kepada suami, anaknya disuruh taat. Nah ini kan yang salah. Oke, jadi kita mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kadang ibu manut karo bapak istri taat kepada suami, itu aja anaknya kadang belum taat toh. Diperintah kadang sih menolak gitu. Apalagi kalau seorang istri nggak taat kepada suami. Bayang sya'u nama kau cukul sapa aulad tumbuh sapa aulad mutamarrini nah kalih terlatih kabeh ngalato ati ala taatil abawa ini atas taat wong tua loro. Maka dengan memberikan contoh seperti itu, maka anak-anak kita akan tumbuh, akan terlatih untuk taat kepada kedua orang tua. Kali bapak ayo manut, kali ibu ayo nurut. Dengan catatan bapak dengan ibunya juga harus sama-sama saling taat. Gimana? Saling taat. Nek pak ibu gak taat kalau suaminya, istri nggak taat kepada suami, anak-anaknya juga disuruh taat juga nggak mau. Dan anak ini akan kalau terjadi ketaatan istri kepada suami, manut, nurut, anak-anaknya akan terlahir dengan terlatih. Oh iya, ibu lo kalau bapak yo manut, yo boso, yo sopan, yo nurut. Aku yo manut lah kalau bapak ibu. Anaknya pasti akan termotivasi dengan sendirinya karena melihat kedua orang tuanya saling taat. Qabilina kalian rimo sapa aula taujihatiha ing pengarane wong tua loro dan anak pasti akan menerima ketika diarahkan kedua orang tuanya enak lindu awakmu nek karo bapak ibu sing boso ngomong ya sing sopan aja saenake dhewe. Anak mesti nurut nggih Pak, nggih Bu. Gitu. Ya tapi coba kalau ibunya dengan bapaknya gak poso, gak manut, gak nurut, kadang ya bantah lah. Ini anak diomongi ya bantah, Maka dari situlah anak ini akan terlatih untuk taat kepada kedua orang tua. Anak ini akan terlatih untuk ikut apa yang menjadi pengarahan nasihat dari kedua orang tuanya. Dengan catatan ya orang tuanya harus sama-sama taat. Ibunya taat kepada suaminya pun ada rasa cinta kasih kepada ibunya. Insya Allah anaknya akan ikut apa yang menjadi arahan dari kedua orang tuanya. Bal inna zauja, balik krono saat temene suami nafsahu yo saat yo zaud bi suami niku yutiu manut sapa zaud imro atau ing garwane atau istrinya suami. Seorang suami itu jelas Bu. Mesti nurut apa karepe ibuke asalkan ibuke yo nurut yo taat karo bapake. Pak hari lebaran minta dibelikan baju mesti ditukokno Bu. Pokoknya syaratnya taat manut. Apa gak manut ya lah moh tuku dhewe ngono. Ya jadi bal inna zauja nafsahu yuti'u imra'atahu karena ya seorang suami itu pasti nurut kepada istri gitu, kepada istri asalkan tadi istrinya juga taat kepada suami gitu, menunaikan apa yang menjadi hak-haknya suami wa yuhaqqiqu lan nyataake
sapa suami atau zaud lah maring zauja roghobatiha ing kesenengane zauja, dan pasti seorang laki-laki akan menuruti apa yang menjadi kesukaan, apa yang menjadi kesenangan dari seorang istri al-masyru'iyati, asalkan itu yang dikerjakan, artinya ya yang betul, kesenangan yang benar-benar sesuai dengan hukum syariat, rasa enak dewi. Jadi suami pasti akan menunaikan itu semuanya. Bojone pengen apa? Oh, baju lebaran tumbas no. Dengan catatan tadi istrinya nurut manut. Idza ra'aha ing dalam ari kalane pirsa ngerti sapa zaud atau suami ha ing istri, tuti'uhu halih taat sapa istri hu ing suami, asalkan suami itu melihat istrinya taat, manut, nurut. Alah jaluk apa dikai ngoten lho. Asalkan sampean jaluk aja sing aneh-aneh. Wahadi utailah mengkono-mengkono mahabbah ila akhirih iku minal fawaidil azimati, termasuk saking beberapa faidah kang agung. Rasa mahabbah antara suami istri itu merupakan salah satu keberhasilan yang sangat luar biasa. Wal mukasabulan penghasilan azzaujiyati kang bangsa jejuduan an-nafi'ati kang keberhasilan dalam sebuah rumah tangga itu ketika terjalin rasa mahabbah. Suami istri rumah tangga ada rasa mahabbah, suami dengan istri, istri dengan suami, podo sinenge sama-sama cintanya, maka itu termasuk mukasab atau keberhasilan dalam berumah tangga. Sukses duitnya akeh, tapi antara suami istri nggak ada rasa cinta. Di sini mau tukar padu, di sini mau perselisihan, cekcok, bertengkar setiap hari. Apa? Gitu? Apa artinya harta benda, kesuksesan, kemewahan? Kalau tidak ada rasa mahabbah, rasa cinta dalam rumah tangga, maka rasa mahabbah ini akan timbul, akan muncul, akan ada ketika tadi istri nurut, taat kepada suami. Oke, kalau istrinya nurut, manut, apa yang menjadi keinginan istri pasti akan direalisasikan oleh suami, asalkan bukan aneh-aneh. Dan maka di situ ada rasa mahabbah tadi merupakan salah satu keberhasilan yang sangat agung dalam sebuah rumah tangga dan sangat bermanfaat. Allah dikang tusajiluha kang nyatet bu ing alati sepala maratu wong adon, dan ini memang salah satu yang paling membekas dalam diri seorang istri atau seorang perempuan. Jadi perempuan itu kalau dicintai garwani atau suaminya cinta kepada istrinya, itu yang paling membekas. Ya dibuktikan saja seorang itu dikasih uang tapi diduakan. Penak endi, Bu? Tapi bojone ora tau wae duit tapi suweneng. Kita nggak kenyang makan cinta. Tapi sebaliknya, kalau Anda diduakan meskipun dikasih harta, dikasih kecukupan, tapi diduakan, kira-kira menyakitkan loh. Pasti menyakitkan. Sudah berlalu Pak Ustadz. Tuh, apa sudah berlalu? Pengalaman. Wataro lan ngerti sapa zaujah atau istri bima dalam perkara batu, dan dalam sause taat hayatan ing kehidupan saidatan kang bahagia, thayyibatan kang bagus, kholiyatan kang sepi, terhindar minan nakhadi saking payah wa ta'abi lan tegese capek atau payah. Dan demikian seorang perempuan itu pasti akan bisa meyakini ketika kehidupan rumah tangga ini berjalan dengan rasa mahabbah, dengan rasa cinta. Itu wes Mas yo mangan sambel Pak, yang penting sampean cinta kepada saya. Setelah itu akan terjadi kehidupan yang hayatan saidatan, kehidupan yang bahagia. Wes saiki artis-artis ini kurang duit nambah kurang napa Bu? Uripe sukses kabeh Bu. Banyak perceraian dong nggih. Banyak perceraian, banyak perselingkuhan. Padahal yuk wong sukses, duitnya yuk akeh. Gara-gara nggak ada rasa cinta. Gitu. Coba wong desa, wong dusun, duit uangnya nggak banyak, kehidupannya sederhana. Don saya anaknya sampai 15, Bu. Anaknya 15, anaknya 10. Iya kan? Oh iya. Maka kehidupan yang seperti itu tidak ada jaminan harta benda atau kemewahan untuk mendapatkan kebahagiaan atau mahabbah atau cinta. Ada. Karena cinta, rasa mahabbah suami dan istri itu muncul karena dua-duanya
punya kewajiban yang ditunaikan. Seorang istri taat kepada suami, seorang suami cinta kasih kepada seorang istri. Nek wis ngono, alah kemewahan, kesuksesan itu enggak ada apa-apanya. Karena kehidupan berikutnya pasti akan menemukan kebahagiaan, akan menemukan kebaikan, terhindar dari rasa capek, terhindar dari kepayahan, gitu. Orang berselisih itu capek loh, melebihi kerja kok. Orang berselisih uang tukaran itu kesel, betul, kesel. Ngecek HP nih, nge SMS harus apa, WhatsAppan dengan siapa, gitu. Nah perlu konco ditakoki bojoku nginep gunamu para yuk, gitu. Nah seperti itu. Capek kan, payah. Mama sartane perkara tastafiduhu kang maidai hu ing ma minasabi saking ganjaran. Belum lagi seorang istri yang taat kepada suami akan mendapatkan pahala wal fadli dan keistimewaan anugerah minallahi saking Gusti Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Kama sabaqo kaya keterangan sabaq kang muskan sebut dingin apa ma fil ahadits ing dalam beberapa dakwah ahadits atau ngendikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki Ibu jenengan Imam Air khususnya yang sudah ngaji kitab niki Adabul Islam fi Nidhamil Usrah, mengelola rumah tangga, manajemen rumah tangga, monggo niki dipun perhatosaken. Jangan sampai kita egois, jangan sampai kita kepengin menang sendiri. Jangan sampai kita kepengin menang sendiri. Seorang istri yang taat kepada suami pasti ada pahalanya, pasti ada fadl anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Lokasi Roma lan akeh banget ra'aina ngerti sapa ingsun minal masyakil saking pura-pura kemuskilan. Allati kang kemuskilan itu masalah. Allati kang tak disukan anyar apa muskil atau masyakil bisa babil anadi. Bisa babil inadi lawan sebab angas, nentang wal maksiat lan maksiat. Banyak sekali masyakil, permasalahan-permasalahan yang ada dalam rumah tangga niku datang dengan sebab adanya inat, angas, pertentangan antara suami dan istri, pertentangan, perselisihan, wal maksiati dan juga maksiat karena rumah tangganya nggak ada tentrem-tentremnya, nggak ada damai-damainya, tiap hari bertengkar terus antara suami istri. Nah, akhirnya muncul maksiatnya, ono sing selingkuh, ada yang main di belakang, Mas Leo, ya semono kae Bu. Menikung di tengah jalan, gitu. Gara-gara apa? Apa gara-gara? Gara-gara ada pertentangan dalam rumah tangganya. Maka sama-sama merasakan nggak ada kenyamanan dalam mahlige rumah tangga. Nek wis gak rumangsa nyaman, gak rumangsa aman dalam rumah tangganya, pasti akan terjadi kemaksiatan, selingkuh, gitu. Nah, kemasyakil itu datangnya dari situ. Dan innal mar'ata saat temene wong wadon allati kang tuhibbu kang cinta so mar'ah antu hafidhu ing yen to ngrekso so mar'ah atau istri ngalabai dia ing atase atau di ing atase omae zaujah atau istri wa zaujiha lan ngrekso garwane atau suaminya istri. Alaiha iku tetep ing atase mar'ah alaiha iku tetep ing atase mar'ah Allah tunazi'ahu ing yen utawi yen to ora nulayani so mar'ah to istri hu ing suami ar-ra'ya ing pendapat. Nah di antara itu istri yang bisa menjaga dirinya, bisa istri yang mencintai suaminya, menjaga rumah tangganya, di antaranya pertama Allah tunazi'ahu ar-ra'ya fi kulli saghiratin wa kabiratin. Jangan sampai seorang istri menentang pendapatnya suami fi kulli saghirin, baik itu dalam perkara yang kecil wa kabiratin dan juga perkara yang besar. Ada perkara kecil atau besar, seorang istri jangan sampai menentang pendapatnya suami. Loh Pak, kok suami menang sendiri? Mentang-mentang Pak Imron itu laki-laki membela suami, enggak. Ini bukan urusan bela membela, tapi ini urusan ilmu. Betul lho Bu. Betul kok terus kalau bela wong lanang mboten. Wong lanang enggak bener nggih mboten kula bela. Ini urusan ilmu. Jadi seorang perempuan gitu, ini dimirenge jangan sampai Anda menentang pendapatnya suami, meskipun itu urusan sepele, urusan kecil, apalagi urusan yang besar.
Walau kanat meskipun ono senajan to ono sapa istri atau meskipun istri niku tak gitu meyakini bahwasanya an-shawaba sak temene kang bener, pendapat yang benar niku fijani biha adalah pendapatnya istri. Meskipun jenengan yo istri itu punya keyakinan nek sing beneri pendapatku, bukan pendapat suamiku. Meskipun Anda punya keyakinan sing bener asli ini pendapatku, bukan pendapatnya suamiku, tapi Anda nggak boleh menentangnya. Malam yakun ing dalam selagi ini orang ono apa iku fil amri ing dalam perkara niku mahlu apa sing ono mahdurun gitu perkara kang den uluri syar'iun kang syar'i kecuali kalau sesuatu yang urusannya dengan syariat agama Islam jenengan boleh menentang gitu sampean dikongkon nyolong itu harus menentang gitu bapaknya punya inisiatif maling sampean ya butuh tentang oh jangan Pak maling itu dosa berdosa nggak boleh bapaknya punya niat nipu orang ya jangan sampai harus menentang ya karena itu mahdurun syar'iyun itu Anda wajib menentang tapi kalau cuma masalah yang nggak ada kaitannya dengan ulur syar'i maka seorang perempuan nggak boleh menentang pendapatnya suami gitu meskipun pendapatnya istri itu benar meskipun istri meyakini sing benar itu pendapatku bukan suamiku tapi tetap istri nggak boleh menentang pendapatnya suami pun dilakukan apa dereng tadi. Ya, kalau suaminya punya pendapat belum dibantah nopo jenengan manut. Manut sing apik. Ini apa? Tadi di jalan. Karena anna zauja saat temene suami ngalai ngatasi istri fi hadhin nuqtati ing dalem iki masalah niku wajib sanati kang bakal nekakne kita ngalih ngatasi wajib insyaallah lamun kersane Allah Gusti Allah ing dzikri adabi wa madir rajuli ing dalam nerangake etika adab tata kramane oleh ngatur wong lanang karena laki-laki dalam hal ini adalah pemimpin dalam rumah tangga maka pendapatnya jangan ditentang kalau itu memang enggak termasuk ulur syar'i ya kalau cuma pendapat biasa wis seorang istri wajib melu manut ngoten nggih. No, wis gak usah nentang wis. Meskipun sampean rumangsa oh iki asline sing bener pendapat tua, wis gak usah dipaksakan seperti itu. Kenapa? Inna taslimal mar'ati kron sak temene oleh pasrai wong wedok atau suami istri birra'yi zaujiha maring pendapate suaminya gitu. Karena sebenarnya berserah dirinya seorang istri terkait pendapat nggih. Seorang istri menyerahkan semuanya terhadap pendapatnya suami wis Pak terserah jenengan gitu kula manut pendapatnya sampean nopo kula nderek saya ikut fil umuril adiyati ing dalam boro-boro perkara al adiyati kang bangsa pengadatan kebiasaan yus urusan hari-hari lah ya khairul asam kang saliyane perkara dosa niku khairun luwih bagus dadi seorang istri yang taslim niku terserah sampean Pak pendapatnya sampean pripun kula nderek mawon asalkan suami itu tidak mengajarkan atau tidak punya pendapat untuk berbuat dosa maka manutnya ikutnya taatnya taslimnya seorang istri ini khairun jauh lebih bagus wa'adhalu dan jauh lebih utama itu lebih ya dan jenengan urusan hari-hari biasa urusan apa mawon itu apapun pendapat suami maka jenengan ikut gitu wes kalau pasaran jenengan Pak pripun pendapatan jenengan kula manut kula nderek karena saya seorang istri manut selama suaminya nggak punya inisiatif untuk berbuat dosa maka jenengan ikut mawon nah ikutnya seorang istri terhadap pendapatnya suami niku khairun wa lebih bagus dan juga lebih Allah siap Bu nglakoni ngeten iki siap kalau suaminya punya pendapat pokoknya manut manut. Lah iki yo sampean ngaji kitab niki nggih ngeten iki. Di sini pancen ya urusan rumah tangga ngeten. Wakasi romalan akeh banget yang syaucukul berkembang alal musyad dadi ing atase perbedaan. Berra'yi ing dalam urusan pendapat. Apa sing cukul? Apa yang muncul? Ketika terjadi perbedaan pendapat, itu kebanyakan yang terjadi napa? Umume niku munazaatun. Pertentangan. Gimana? Perbedaan pendapat antara suami istri itu umumnya kebanyakan maka dikatakan kasih roma yang sya'u lan akeh banget cukul atau berkembang gitu
Di dalam sebuah rumah tangga ketika terjadi perbedaan pendapat antara suami dan istri itu adalah pertentangan. Iya dah, pertentangan. Goro-goro milih baju itu tukaran. Ya nggak? Wahawadisun lan piro-piro kejadian wat pirobun lan boyang-bayang fil hayati ing dalam kehidupan al-iliyati kang bungso kekeluargaan. Ketika sudah terjadi munazaat, pertentangan, gitu, maka akan terjadi kejadian yang namanya ittirab, boyang-baying, bingung dalam rumah tangga itu. Terus bingung gara-gara terjadi pertentangan. Oh, ada pertentangan kan bingung, arep ngalor pengidul. Saya mau kemana? Ke kiri apa ke kanan? Ke sana apa ke sini? Bingung. Kalau ke sana nanti suami marah, kalau ke sini nanti dia enggak setuju. Wes bingung. Kan ae manut Pak, jenengan kepengen nopo pendapatnya sama nopo kula istri niku cuma nderek mawon. Nderekaken. Saya cuma ngikut karena istri. Bener enggak? Pokoknya gak urusan maksiat, gak urusan dosa sama melu manut. Kotufi untuk apa? Ya ini untuk menghindari munazaat atau pertentangan ini. Gitu, pertentangan. Kotufi kan teman-teman nekaake, ya. Teman-teman nekaake ila pertentangan ya. Kotufi teman-teman nekaake nekak nih apa munazaat pertentangan dalam rumah tangga yang disebabkan karena perbedaan pendapat antara suami dan istri ini kadang-kadang bisa menyampaikan pada hali uqdatin nikah atau yang namanya udari ikatan dalam sebuah pernikahan alias perceraian. Goro-goro berbeda pendapat dengan suami, istri gara-gara pendapatnya nggak sama dengan suami akhirnya bertentangan. Tukaran rame, waduh karo bojone. Akhirnya endingnya timbullah perceraian. Na'udzubillahi min dari waliyadu nyuwun perlindungan billahi kan Gusti Allah taala mulur Allah. Jangan sampai sampun ngantos rumah tangga kita yang sudah kita bina, yang sudah kita rawat dari awal sampai saat ini hancur, gitu, berantakan gara-gara perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan yang menjerumuskan kita pada perceraian. Wa fihi lan iku ing dalem perceraian halu uqdatin nikah jinayatun utawi nyatoni ngalan nafsiha ing atase awak dhewe ne istri, karena ketika sudah terjadi perceraian maka yang terluka siapa? Istri. Jenengan itu Bu, terjadi perceraian yo enggak anak-anak saja jenengan iya Bu. Status istri ketika bercerai statusnya jadi janda lo repot mboten. Lo dikira status janda itu enak, lo nggak enak lo Bu. Status janda itu keluar mencari malam. Yang baru Pak Ustadz. Janda itu kalau keluar malam dirasanya tahu lah yo, mbok rondo kok ya kayak mulai ngebar konti. Dan gimana? Rondo iku sopan karo wong niku dicurigai ya Bu. Lah kok sopan men sama Mbak Yo karo iki, jangan-jangan. Nah, janda itu SMS-an saja itu ada yang curiga kok. Tapi kalau istri aman toh. Ketika status masih istri ini masih relatif aman. Tapi kalau sudah berubah jadi janda. Kenapa berubah jadi janda? Karena ada perceraian. Kenapa ada perceraian? Karena ada pertentangan. Kenapa ada pertentangan? Karena ada khilaf, perbedaan pendapat. Jangan sampai itu terjadi. Ketika halli uqdatin nikah, sebuah perceraian dalam rumah tangga, maka itu akan terjadi jinayatun ala nafsiyah, akan melukai hati seorang istri. Pembegatan itu yang terluka istrinya, ya enggak? Yang terluka istrinya. Kenapa demikian? Karena ada cerita seorang istri, gitu, ketika dijadikan istri oleh seorang laki-laki, ya enggak? Kemudian dicerai. Itu kalau ngapunten seandainya barang itu sudah nggak orisinil, maksudnya gini loh, harga dirinya seorang istri ketika masih jadi istri itu lebih tinggi dari ketika dia sudah menjadi janda atau sudah bercerai. Maka hukum bercerai ini gitu, itu kadang kalau seorang istri itu bermasalah. Kenapa bermasalah? Bayangkan dulu suami
jenengan gitu, suami Anda gitu, ketika melamar Anda untuk jadi istrinya, maka status Anda masih seorang perawan, masih single, ya enggak? Tapi begitu diceraikan, statusnya gimana? Padahal semua yang ada dalam diri Anda atau diri istri sudah diserahkan semuanya kepada suaminya. Seret. Wis opo wis dipasrahno ning bojone to, wis sah. Gitu, sudah sah menjadi istrinya kan semua dikasih kepada suami. Wah, apapun dikasih, dirinya, tubuhnya dikasih, gitu, bondone diwehno. Kemudian diserai. Ketika sudah status cerai, bisa nggak kembali lagi ke status awal ketika Anda dilamar tadi? Nggak bisa toh. Kasarannya nek wis dicerai jadi rondo, iso nggak jadi perawan meneh. Mboten saged. Inilah yang namanya jinayah. Jinayah ini akan melukai batin seorang perempuan. Maka perempuan ketika dicerai itu protes, loh kok saya dicerai enak saja. Dulu ketika dia menikah dengan saya masih perawan, masih ting-ting, gitu. Cara label harga masih tinggi. Enak saja ketika sudah saya serahkan semuanya kepada suami saya, sekarang saya dicerai. Siapa yang terluka? Istri. Maka di sini dikatakan hal li uqdatin nikah niku jinayatun ala nafsiha. Perceraian itu yang terkorbankan adalah istri atau perempuan. Maka Bu, makanya jenengan kok cerai ini kok aja bangga, jangan bangga. Oh cerai ganti lagi loh, enggak seperti itu. Karena status seorang istri ketika sudah dicerai, ini sudah jauh berbeda ketika dia dilamar pertama kali. Karena ketika dilamar masih perawan, ketika dicerai, apakah dia masih kembali perawan? Mboten bisa, nggak bisa. Keadaan sudah jauh berbeda. Makanya saya sampaikan ini, terutama teman-teman yang di Taiwan, saya sampaikan jangan sekali-kali mudah menganggap perceraian itu suatu kebaikan, jangan. Karena abghadul halal ilallah, perkara halal yang paling dibenci oleh Allah itu adalah bercerai. Karena bercerai ini jinayatun ala nafsiha, telah melukai hati perempuan. Perceraian itu yang terkorbankan adalah perempuan. Karena ketika dilamar masih perawan, ketika cerai nggak mungkin dia kembali perawan. Bisa diterima nggih? Nah, makanya apapun konflik, apapun pertentangan, perselisihan rumah tangga, jangan sampai berujung pada perpisahan. Ya wis Bu, sampean pomo pendapatnya gak dinggo bojone, kalau pendapat Anda memang gak dipakai oleh suami, ya wis gak apa-apa, sampean manut pendapatnya suami. Pokoknya gak melakukan dosa ngoten nggih, suaminya gak merintah dosa, pokoknya manut nggih. Kemawon wis gampang. Engko nek sampean manut, bojone kan seneng, alhamdulillah. Istriku menurut, istriku manut, wes seneng buatan bojone. Suaminya suka nggak? Suka. Tapi begitu nentang, wah ini terjadilah munazat atau perselisihan. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zaujiha, itu dan juga bisa menimbulkan jinayat atau melukai pasangannya atau suaminya. Jadi wong cerai ini dua-duanya terluka, Bu. Dua-duanya terluka, istrinya juga terluka karena statusnya yang dulu dilamar perawan, cerai jadi rondo gak perawan meneh. Seorang suami juga sama. Jadi dua-duanya merasakan akibat dari sakit itu tadi. Dan yang ketiga wa auladihima, dampak perceraian yang akan membuat jinayat nyatoni menyakiti anak-anaknya, gitu, akan menyakiti anak-anaknya. Lu bingung anak ini, ikut ibu atau ikut bapak, gitu. Kalau ikut ibu nanti bapak nggak boleh lihat atau nggak boleh ngindangi atau nyambangi. Kalau ikut bapak ibu nggak boleh nyambangi, kan anaknya kan repot ini. Ikut siapa ini? Karena sudah berpisah. Nah, maka dampak dari hal uqdatin nikah atau perceraian itu berdampak kepada semuanya, istri, suami, dan anak. Makanya perceraian itu abghadul halal ilallah, perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya panjenengan semuanya yang ada di Taiwan dijaga rumah tangganya. Kita komunikasi jangan sampai putus. Komunikasi lebih ditingkatkan lagi, lebih diintensifkan. Punya waktu sedikit, telepon, suaminya telepon, keluarganya telepon, anaknya seperti itu. Kadang waktu telepon garwani, telepon keluarga, nggak betah. Benar telepon konsoni, walah apalagi sudah punya hubungan agak dekat, waduh 2 jam itu nggak kerasa. Rasa orang lain ini kalau imam insya Allah aman gaya ngaji santri apa gitu Allahumma amin wa filan iku ing dalam napa hali uqdatin nikah mau te perkara kang itu tembang hali uqdatin nikah minal karahiyati dari kebencian asyariyati kang pono syariat secara syariat perceraian itu hal yang dibenci. Yang membenci siapa? Yang membenci syariat Islam. Islam itu membenci perceraian, Bu. Bukan kok Islam niku mboten membenci, mboten. Halal tapi dibenci oleh syariat Islam. Fa innal talaka krono sak meni talak niku abghadul halal luweh den benci-bencine perkara halal ilallah itu merapi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Perceraian adalah perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena di situ ada karahiyatus syar'iyyah. Ada kebencian dalam Islam. Kenapa ada kebencian dalam agama Islam terhadap yang namanya perceraian? Karena perceraian itu membawa korban istri, suami, dan anak. Oke, dicatat nih Bu. Masuk ujian. Inal mar'ata krono sak temene wadon al-aqilata kang duweni akal. Niku tatawassulu, teman-teman kadang nggih. Kadang gawe tumeka sapa mar'ah atau istri ila ayas tajiba tumeka maring yen to nyembadani laha maring istri sapa zaujuha suaminya istri ini kau atau garwane fi ruhbatiha ing dalam senenge mar'ah atau istri al jaizati kang menang idza tarahat ing dalam ari kalane bungah sapa istri al ainada ing al inada ing anas. Jadi memang seorang istri yang berakal ini pasti punya tawasul itu untuk mempertemukan antara apa yang diinginkan seorang istri kepada seorang suami terkait dengan apa yang menjadi kesenangannya istri al jaizati kang menang. Jadi istri pasti tahu, Bu. Istri itu pasti tahu bagaimana agar suami saya ini merealisasikan paling nggak nuruti karepku, gitu. Gimana agar suami saya ini mengikuti kehendak saya, kesenangan saya. Maka idza tarahat al-inat, syaratnya gampang, idza tarahat ketika seorang wanita atau suami atau istri itu bisa membuang rasa al-inat atau angas nentang kepada suami. Wong lanang itu nek ditentang semakin menjadi-jadi. Tapi ketika seorang istri itu nurut, manut, taat dengan kelembutan seorang istri, sekeras apapun suami dia pasti akan luluh. Dia pasti akan luluh. Mesti dia akan jaluk apa Bu sampean? Oh, jaluk baju baru tuh kok no. Oke. Ya pasti kan jenengan punya trik sendiri tuh. Bojo kuwi kelemahane opo. Tahu kan? Kalau nek aku manut nurut gitu nggak nentang pendapatnya, wah insya Allah nanti dapat lah. Minta apapun dikasih. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa sayarathu lan barengi mlaku sapa mar'ahu ing zaud atau suami bilutfin lawan alon-alon arifkin lan tegese pelan-pelan. Yus bojone dibarengi mlakune, syukur-syukur digandeng. Ibu ngoten niku telaten mboten. Terutama jenengan yang sudah usia pernikahan lama. Nek kula niku usia pernikahan belum lama, gandeng bojo iku biasa. Ya sampean. Oh. Tak gelem kok. Tak gelem. Wis berat, berat. Makanya di sini wasayarat bilut bin warifin dengan cara membersamai berjalannya suami dengan pelan-pelan. Gitu. Ya bojone ben marem. Mau kesenangannya apa? Kesenangannya sampean dituruti kalau gitu. Wahari ta'atu ta'ilah ketaatan seorang istri kepada suami niku tata jalla pertelo gitu. Pertelo apa taat fi kasirin ing dalam perkara akeh minal umur saking boro-boro perkara wal akhwali lan boro-boro tingkah wal akhwali
Wal akhwali lan nggih lan pira-pira tingkah az-zaujiyati kang bangsa zaujiyah, dan ketaatan inilah yang paling mudah, gitu, yang paling mudah bisa menjadi bukti bahwasanya setiap perkara apapun dan kondisi apapun, okay, terkait dengan apa jejodohan atau rumah tangga atau jalinan suami istri, gitu, ini yang paling membawa dampak baik, ketaatan. Jadi ketaatan itu luar biasa, ternyata yang paling dominan, gitu, membawa dampak kebaikan dalam banyak hal dalam rumah tangga. Tapi kalau al-ainat atau angas, tentang gak gelem taat, gitu, istri gak manut, gak taat karo suami, lah ini yang bisa menyebabkan faktor yang paling dominan untuk menimbulkan pertentangan. Ada khususan apa mana ida tolaba ing dalam ari kalian jaluk sapa zaud al ittisal ing hubungan dia kelawan ahlan iki manute seorang perempuan, gitu, ini merupakan hal yang paling dominan, gitu, bagi seorang suami agar dia mau merealisasikan apa keinginannya. Benar nggih? Apalagi gitu ngapunten khususnya gitu terkait dengan hal-hal yang membuat laki-laki ini bisa tumbuh rasa mahabbahnya, rasa cintanya, rasa sayangnya kepada istri. Mana dalam urusan apa? Dalam urusan idza talaba al-ittisal biha, ketika seorang suami minta ittisal. Ittisal itu yo hubungan lah dengan istrinya. Benar Bu, dengan istrinya. Ini kan ini Iwamit ini kan sudah pengantin lama semua tuh. Jadi pengantin lama itu kadang nek suaminya minta itu kadang enggan melayani. Lho nggih mboten. Pala apa awakku wis kesel kabeh. Ambut gawe sok wong irina sore. Sampeyan sing njaluk jatah wis gak iso. Kalau pengantin lama. Kalau Iwamit ini masih pengantin baru, gak usah dikasih hati seperti ini, wes gitu, sama-sama butuh ya gelem-gelem aja, nggak dijaluk ya malah jaluk, nggak minta malah minta. Gitu. Tapi kalau biasanya sudah lama, apa udah punya anak berapa itu, nanti muncul lah, timbul keengganan ketika suami minta ittisal atau berhubungan. Dan ini kan ini masalah sebenarnya masalah yang sangat simpel dalam sebuah rumah tangga. Pokoknya suaminya minta dilayani. Ya, tapi kalau Imamit aman lah, guys, suaminya di Indonesia kabeh wis aman, gak ono sing jaluk Bu, sampean gak mungkin direpoti, sampean nang Taiwan kerja nyambut gawe kesel wis gak mungkin dijaluki wong adoh. Jauh kan di Indonesia. Pripun caranya? Ya, ini yang suaminya di sini, yang suaminya di Taiwan, okay? Kalau suaminya minta, gitu, minta berhubungan, ya harus dilayani, itu ditaati, jangan sampai menolak. An Abi Hurairah lan iku mongko iku saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sampun ngendika sapa Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh Kanjeng Nabi idza da'a ing dalem arikalane nimbali atau memanggil sapa rajul suami imra'atahu kepada istrinya ila firasyi untuk diajak ke kamarnya. Firas itu maksudnya ya jima. Falam tatihi, akhirnya istri nggak mau datang, dipanggil suaminya. Niki dawuh Kanjeng Nabi Bu, mboten kula terus bela-bela wong lanang, saya bela laki-laki enggak. Niki ngendikane Kanjeng Nabi dari sahabat Abu Hurairah. Sampeyan kula dhewe hadise, dikira kula oh Pak Imron belani wong lanang boten. Urusannya dengan ilmu, saya nggak ada kepentingan yang lain kecuali menyampaikan ilmu ini. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyi, ketika seorang laki-laki memanggil istrinya untuk diajak ke kamarnya atau diajak berhubungan, falam takti kemudian istrinya menolak, enggak mau datang. Fabata mengonjur sewengi-wengi, semalaman seorang suami niku ghadbana, muring-muring alias marah-marah alias yang atasnya istri. Akhirnya suaminya karena hasratnya enggak dituruti istrinya, semalaman dia marah-marah kepada istrinya. Ketika seorang suami marah kepada istrinya gara-gara apa keinginannya nggak dituruti istrinya, laknat ha mongko bakal ngelaknat, ngelaknat sapa ngelaknat ha ing
imra'ah atau istri sapa al malaikatu malaikat hatta tusbiha sehingga manjing waktu esuk sapa mar'ah. Maka semalaman dia dilaknat oleh malaikat sampai masuk waktu pagi. Kalau ini hukumannya berat. Ini kalau pengantin lama kan ya berat, Bu. Diajak suaminya itu kalau pengantin lama itu berat gitu. Punya anak, kerjaan udah banyak, urusan banyak, capek. Kalau Pak capek badan semua ini. Tapi kalau masih pengantin baru aman. Pengantin baru itu nggak usah dikasih hadis seperti ini itu ya jalan sendiri. Terus nggak usah jaluk, wes foto-foto butuh. Ya maka laknat al malaikatu hatta tusbihah, malaikat akan melaknat perempuan itu sampai datang waktu subuh. Rawahu riwayat hadis al Bukhari Imam al Bukhari wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud. Fi riwayat Muslim niku ing dalam riwayat Imam Muslim walladzi nafsi bi yadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fata'abba alaihi. Kalau riwayatnya Imam Muslim yang atas tadi kan riwayatnya Imam Bukhari, sekarang riwayatnya Imam Muslim. Napa dawuh Kanjeng Nabi walladzi demi zat nafsi kang roh jasad ingsun iku biati ana kekuasaane Allah ma min rajulin. Ora ana utawi saking wong lanang yang kang ngajak sapa rajul imra'atahu ing istrinya rajul dijaknya di ila firasi maring firas lemek kamare rajul fata'at kamu kok emoh menolak mar'ah atau istri ngalih ngatasi rajul atau suami illa kana angin ono sapa alladzi wong fis samai sapa alladzi makhluk nggih fis samai kang tetep ing dalam langit iku syahidun bendu ngalih ngatasi istri atau zauja hatta yarlo sehingga yen ridho sapa zaud atau suami nganha saking istri. Kalau riwayatnya Imam Muslim ketika seorang laki-laki mengajak istrinya ke kamarnya gitu, paham, nggak usah tak jelas no. Kemudian istri ini menolak nggak mau, maka semua makhluk yang di langit ini akan membenci istri itu. Kapan? Sampai kapan? Sampai suaminya mau ridho kepada istrinya yang tadi membangkang tadi, menentang tadi, diajak yang kamar gak gelem. Wa fihi lan iku tetep ing dalam hadis dalilun utai petunjuk ngala annas sakhata zauji. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim tadi menyatakan menjadi dalil bahwasanya annas sakhata zauji sak temene muringe atau marahnya seorang suami niku yujibu iso netepake menyebabkan apa sakhata zauj marahnya seorang suami sakhata rabbi ing marahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena bencinya marahnya seorang suami akan menjadikan Allah juga marah kepada istrinya. Jadi nek pengen dibendoni, digedingi, dinesoni Gusti Allah, kalau sebabnya laki-laki ya urusan seperti ini, alias urusan rancang. Urusan rancang itu nek suaminya bendu, suaminya muring megel, ya Gusti Allah ya muring. Waridahu sementara ridhonya suami niku yujibu netepake apa ridhone suami ridhohu ing ridhone Allah. Kalau suami ridho kepada istri maka itu juga bisa menentukan ridhonya Allah kepada seorang kepada ridhonya suami kepada seorang istri. Dari sini kita tentunya belajar panjenengan semuanya, khususnya yang sudah pengantin lama. Tekankan yang pengantin lama, kalau pengantin baru nggak usah. Wis foto-foto semangat pengantin lama nih karena ada urusan yang banyak mungkin enggan untuk diajak ke kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Warawalan riwayatake sapa Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban halaman 55. Wa Ibnu Huzaimah lan Ibnu Huzaimah. Betul halaman 55 nggih. 54 Oke, 55 berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rawalan riwayatake sapa Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban wa Ibnu Huzaimah lan Ibnu Huzaimah. Napa riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah salah satu utawi kelompok tiga kelompok. Niku latuk babalu ora den trimo lahum keduwene salah satu utawi tiga kelompok apa salatun salat. Walatas adulan orang munggah lahum kedua ini kelompok telu ila sama maring langit oboh hasanatun kebaikannya
Jadi ada 3 kelompok yang sholatnya tidak diterima dan kebaikannya juga nggak diangkat ke langit. Sopo nomor 1, al-abdul abid, seorang hamba yang melarikan diri. Abet kawulo sing melayu saka gustine. Karena abad ini dalam kekuasaan seorang sayyid atau gusti atau bendoro atau majikan. Kok dia lari, gitu, dia lari tanpa sebab syar'i, tanpa ulur syar'i, mau melayu, gitu, mungkin gajinya kurang, akhirnya golek tambahan, melayu aku melarikan diri, wes. Bosku gajinya saya aku tak golek sing gaji lebih gede, akhirnya melarikan diri. Maka sholatnya tidak diterima dan amal kebaikannya nggak diangkat ke langit. Karena dia melupakan tanggung jawabnya kepada majikannya. Wafihi, lan iku ing dalam salah satu atau kelompok telu niku wau, sing nomor 2 wal mar'atu wong wadon as-sahidu kang bendu alaiha atase mar'ah sapa zaujuha suaminya mar'ah. Gitu. Sing nomor kali salat yang enggak diterima, salatnya enggak diterima, amal ibadahnya enggak diangkat ke langit itu seorang suami yang dibenci, yang dibendoni oleh suaminya hatta yarallahu sehingga yang ridho sapa zaud nanha saking zauja sehingga suaminya ridho kepada istrinya. Ini monggo ini pembelajaran buat kita semuanya, gitu. Urusan-urusan yang seperti ini jangan sampai membuat rumah tangga ini cerai-berai, jangan sampai menimbulkan pertentangan. Wis bojone njaluk diladeni, ngoten mawon ampun cukup. Gitu. Asalkan mboten undur syar'i, kecuali jenengan undur syar'i, gitu. Mungkin jenengan datang bulan, ya harus ngomong, oh saya datang bulan. Awal firas utai firas atau lemek niku kinayatan kinayah nanti jima saking jima, ya artinya diajak untuk ke firas itu artinya ya diajak untuk jima. Mahalul lakni utai mahal panggonane laknat niku dalam yakun dalam ari kalian ono gunakan dalam ono panggonan mundur syariat kampung syariat. Oke, perempuan yang dilaknat malaikat tadi ketika nggak mau melayani suami, itu apabila tidak terjadi udzur syar'i. Misalkan jenengan sakit, gerah, loro, sampean matur, boten sakit, Pak, saya sedang sakit atau sedang datang bulan misalkan. Nah, ini jenengan matur, sampaikan. Wasababu teh sebabnya laan atau itu iku anak saat temene mar'ah iku kanat ono so mar'ah atau istri niku makmurotan dan perintah bitaati zaujiyah kelawan taat maring garwane atau suaminya, gitu. Karena memang esensinya seorang istri itu dapat perintah untuk taat pada suami. Kalau suaminya minta ya harus dikasih. Fi ghairi maksiatin, asalkan permintaan suami kepada istri ini tidak terkait urusan maksiat atau perkara dosa. Kila dipun ndika wal khaidu ta wong khaid ketika datang bulan pripun iku laisa ora ana iku bin udrin kelawan udzur fil istimna'i ing dalam ega. Meskipun khaid ini sebenarnya enggak ada udzur syar'i untuk jenengan nolak mboten asal. Oke. Asalkan apa ada batasannya ketika khaid. Nggih mboten li'an lau krono sak temen iku tetep keduwene napa niki? Zaud nggih atau suami hakon nggih hakon maujud ono hak bil istimta'in dalam mengalap senang bima kelawan zaujah atau istri, gitu. Karena suami punya hak untuk bersenang-senang dengan istri. Dalam konteks haid ini berarti fauqal izar ing dalam sak dure izar atau ape ing dal jumhuri ing dalam munggue akeh-akeh ulama. Lho boleh toh bersenang-senang suami istri ketika istrinya haid asalkan fauqal izar, gitu kan. Ya berarti ya pusat ke atas maksudnya ngoten Bu. Paham lah ya. Asalkan pusar ke atas, nggak boleh pusar ke bawah. Ini indal jumhur, menurut kebanyakan ulama niku boleh. Meskipun haid, niku jenengan nggak boleh menolak asalkan senang-senangnya suami dengan istri itu fauqal izar. Setengah badan ke atas, bukan setengah badan ke bawah. Kalau setengah badan ke bawah nggak boleh, dosa, dosa. Wabima lan kelawan perkara adal farsi kang saliyane kemaluan, inda jamaatin ing dalam mungguwe akeh ulama. Atau menurut jamaah atau kumpulan ulama boleh apa
di bawahnya izar atau setengah badan ke bawah itu boleh. Apa adal farji selain kemaluan. Pokoknya selain kemaluan itu indah jamaah golongannya ulama niku boleh. Ya, misalnya bapaknya njaluk jenengan basket, biasanya pentingnya selain farji atau yang lebih lagi selain nama faukol izar, artinya ya di atas pusar sampai ke atas sampai ke ujung kepala. Nah, itu boleh. Kalau di bawah pusar nggak boleh. Bawah itu menurut jumhurul ulama. Tapi menurut jamaah atau golongan ulama ini kebanyakan memperbolehkan asalkan adal farji selain kemaluan. Oke, maka jenengan sampaikan kepada suami kalau diajak basket yang jenengan sampaikan. Gitu detailnya seperti itu. Oh, yang boleh ini, yang nggak boleh ini. Wa yastamiru lan dadi tetep apa hadzal la'nu ikilah laknat kalau pada bulan muring atau subuh yang dalam sampai nanti datang waktu subuh. Nah, tetepe atau laknat atau muringe murkanya seorang suami ini ya hitungannya sampai subuh. Sampai subuh. Kalau jenengan dijak waktu esok itu nolak, berarti laknatnya malaikat datang jenengan ini sampai waktu sore, tergantung waktunya kapan. Kalau waktu malam dijak kok nolak, laknatnya malaikat sampai subuh. Kalau diajaknya waktu pagi maka laknatnya harus jenengan nolak, nggak mau, dari laknatnya sampai sore. Illa ingkana lamun ono apa la'an ya laknu laknat niku khasalah hasil fil laili ing dalam waktu bengi. Kalau ngajaknya suami waktu malam jenengan menolak tanpa ada ulur syar'i, maka seorang istri dilaknat malaikat sampai waktu pagi. Oke. In hasala bin nahar, ketika waktu siang suaminya ngajak jenengan menolak tanpa ada ulur syar'i, maka fayatimbiru al-la'nu wal ghadab aidan hatta masa. Maka laknatnya malaikat, murkanya malaikat itu sampai waktu sore. Wal iyadu nyuwun kepawreksa ingsun billahi ing Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi hadisin satu lagi nggih. Wa fi hadisin Ibni Abi Aufa lan iku sebut ing dalam hadis Ibnu Abi Aufa walladzi nafsun Muhammadin biyadihi walladzi dumizat nafsu Muhammadin kang utawi roh jasate Kanjeng Nabi Muhammad iku biyadi ono ing dalam kekuasaane Allah artinya kekuasaane Allah la tuaddi ojo nekake sewal mar'atu wadon hakka rabbiya ing hae pangerane mar'ah wadon hatta tuaddiya sehingga yen nekakne sapa nekani nggih sapa mar'ah hakka zaujiya ing hae garwane mar'ah. Jadi seorang perempuan tidak terhitung menjalankan perintahnya Allah selama dia belum menjalankan perintahnya suaminya. Seorang perempuan tidak terhitung memberikan haknya Allah selama dia belum memberikan haknya suaminya. Tentu. Jadi jangan sampai seorang istri ini kuwata getu tuwekon ibadah gitu untuk menunaikan hak-haknya Allah. Tapi kalih garwane ini ngapunten boten perhatian. Suaminya minta enggak jangan diparingi. Gitu. Alasan apa? Saya sedang beribadah. Jangan seperti itu. Oke. Karena seorang istri dihitung menunaikan haknya kepada Allah kalau dia juga menunaikan haknya kepada suaminya. Jadi ojo pilih-pilih. Aku tak ibadahin Gusti Allah, gak urusan bojo, gak ngurusi suami. Lah, ini mboten pareng. Ibadah jenengan meyuyung. Dan walau sa'alaha lamun walau sa'alaha lamun jaluk sapa zaud atau suami ha ing istri nafsaha ing awak dhewe ne zauja wa ya kalau dari zauja atau istri niku anak otapin ing atase pelana kuda maka lam tamnahu maka ora kena nolak sapa istri hu ing suami. Nah, meskipun dalam kondisi seperti ini saja seorang istri tidak boleh menolak permintaan suaminya walau ala kotabin meskipun di atas punggung pelana kuda ya, meskipun yang kendaraan saat ini kita nonton mobil loh neng mobil sampan jaluk pak yo sampan lagi ini mau gak masalah gitu di mobil minta dikasih. Dan memang seperti ini walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatabin lam tamna'hu. Seandainya seorang suami minta kepada istrinya untuk menuruti keinginannya, maten jaluk ya
Ya njaluk Bu, minta jatah. Meskipun Anda di dalam kendaraan maka harus diikuti. Rawahu riwayatakehu ing hadis sapa Ahmad Imam Ahmad fi musnadi ing dalam kitab Musnad Ahmad wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah wa tasmalu hadi taati aidan. Allah alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah cukup sekian demikian pertemuan kita di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas partisipasi dan atensinya buat teman-temanku Iwawit.net. Mudah-mudahan menjadi ilmu buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kalau kada kalepatan doa batin nyuwun maaf. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.